Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinka Rahmanita dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 dan 1965. Kali ini kita akan belajar tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Materi yang akan kita pelajari adalah pengertian demokrasi terpimpin, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem ekonomi demokrasi terpimpin. Yang pertama, pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi dan terpimpin. Demokrasi berasal dari kata Yunani yang berarti demos dan kratos. Demos sendiri bisa diartikan dengan rakyat, sedangkan kratos adalah pemerintah. Sedangkan terpimpin adalah terpusat pada pemimpin negara, yaitu Ir Soekarno. Demokrasi terpimpin dapat disimpulkan yaitu sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta kepemilikan berpusat pada pemimpin negara, kala itu adalah Presiden Soekarno. Pengertian demokrasi terpimpin sesuai ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965. Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan naskom. Demokrasi terpimpin periode tahun 1959 sampai 1965. Tepat dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi tonggak awal dimulainya demokrasi terpimpin. Berikut ini adalah isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama adalah pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Yang ketiga, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang pertama, pembubaran konstituante. Kira-kira apa latar belakang Presiden Soekarno membubarkan konstituante? Ya, pembubaran konstituante dilatar belakangi karena konstituante tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru sebagai ganti atas Undang-Undang Sementara 1950. Karena hal ini, dalam masing-masing fraksi itu mementingkan golongannya masing-masing. Untuk poin yang nomor 2 yaitu tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kemudian diganti dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Untuk poin yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. MPRS merupakan kependekan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Masuk kita ke pembahasan kedua. Politik pasca keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pasca Dekret Presiden, Soekarno mulai membentuk alat-alat negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Yang pertama yaitu melakukan pembentukan alat-alat kelengkapan ketatanegaraan. Alat-alat kelengkapan ketatanegaraan yang dimaksud yang pertama yaitu pembentukan kabinet kerja. Dalam kabinet kerja memiliki sebuah program kerja. Program kerja dalam kabinet kerja dinamakan tri program. Sesuai dengan namanya, tri program berarti ada 3. Yang pertama yaitu perbaikan sandang pangan, yang kedua keamanan dalam negeri, yang ketiga merupakan pembebasan Irian Barat. Program pembebasan Irian Barat merupakan program yang menjadi program kerja untuk sejak demokrasi liberal hingga masa demokrasi terpimpin, hingga sampai demokrasi terpimpin. Selanjutnya yang keempat yaitu DPR hasil pemilu yang pertama di Indonesia yang telah dilaksanakan pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1955 tetap bekerja. Selanjutnya adalah bagian B, menegakkan demokrasi terpimpin. Yang pertama, penetapan Manipol sebagai GBHN. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR GR. Yang ketiga, pembentukan Front Nasional. Yang keempat, musyawarah pembantu pemimpin revolusi MPPR. Materi selanjutnya adalah peta kekuatan politik nasional. Terdapat ada 3 kekuatan politik utama, yaitu yang pertama Presiden Soekarno, yang kedua Partai Komunis Indonesia, yang ketiga TNI AD. Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi program penting bagi bangsa Indonesia. Perjuangan dilakukan baik secara diplomasi maupun secara konfrontasi. Upaya perundingan langsung dengan Belanda dan menggunakan jalur PBB gagal, membawa hasil. Akibatnya bangsa Indonesia mencari cara lain, yaitu melakukan cara konfrontasi bersenjata. Konfrontasi bersenjata dilakukan yang pertama merencanakan Trikora. Trikora adalah Tri Komando Rakyat. Tri Komando Rakyat mempunyai 3. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Sedangkan yang ketiga adalah operasi militer.